Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Rafisyahan dari 10.6. Kali ini saya akan memberikan cara untuk mengerjakan beberapa soal ini. Yang pertama, diketahui IP address (200.100.13.8) karena 8 adalah absen saya, prefiksnya adalah 27. Nah, lalu untuk soalnya yang pertama, berapakah IP networknya? Oke, untuk menghitung IP network yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu bit hostnya dengan cara atau dengan menggunakan rumus 32 dikurangi prefiks, yang dimana 32 dikurangi prefiks kita yaitu 27, 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Setelah mengetahui bit host, kita akan mencari jumlah total IP dalam satu subnet dengan rumus 2 pangkat bit host. Yang dimana bit host di sini kita udah 5, jadi kita tinggal 2 pangkat 5 sama dengan 32. Setelah kita menemukan jumlah total IP dalam satu subnet, maka kita bisa mencari blok subnet dimulai dari 0 sampai 255 dengan kelipatan 32, yaitu 0 untuk net. Kita bisa bikin tabel terlebih dahulu seperti network dan broadcast 0 sampai 31. Lalu untuk networknya 32 sampai 63. Lalu networknya lagi 64 dan broadcastnya 95, dan seterusnya sampai kelipatan 32. Oke, karena di sini syarat untuk merubahnya adalah yang pertama oktet 1 sampai 3 ini harus tetap, yaitu 200, 100 dan 13 ini harus tetap, dan yang hanya berubah itu adalah di oktet yang keempat ini yaitu 8. Maka karena itu angka 8 ini termasuk ke blok subnet yang pertama yaitu 0 dan 31. Dengan begitu, maka diketahuilah IP networknya network 200.100.13 dan .0. Lalu IP broadcastnya 200.100.13 dan .31. Lalu di sini di soal juga ditanyakan untuk berapakah IP range-nya. Caranya untuk menghitung IP range adalah oktet terakhir pada IP network ditambah 1. Oke, karena di sini IP networknya udah diketahui, udah kita cari 200.100.13 dan .0, maka tinggal kita tambah saja. Jadi IP range-nya adalah 200.100.13 dan .1 sampai. Nah, untuk yang selanjutnya atau IP range atau host terakhir, yaitu ini akan diketahui dari oktet terakhir pada IP broadcast dikurangi 1. Jadi karena IP broadcast kita ini adalah 200.100.13 dan .31, maka IP yang keempat atau oktet yang keempat dikurangi 1, yaitu jadinya 200.100.13 dan .30. Lalu untuk mencari subnet masknya adalah kita cuma tinggal memasukkan angka 1. Pertama-tama kita akan bikin tabel seperti ini atau ruangan ya, sebanyak 4 kali. Lalu kita masukkan angka 1 sebanyak 27 kali, mulai dari kiri
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh ya, karena kita di sini cuma sampai subnetnya 27, maka di sini kita akan berhentinya dari 24. Maaf. Kita berhentinya dari sampai 27 saja. Jadi ini 8, 8, 8. Yang dimana 16, 6, yang dimana ini 16, 24. Dan di sini 25, 26, 27. Maka sisanya adalah 0, 0, 0, 0, 0, yang dimana nolnya ini 5 kali. Setelah itu tinggal kita hitung saja, kita rubah dia ke bentuk desimal. Di sini bentuk desimalnya adalah 255, 255, 255, dan 224. Maka subnet pas di sini adalah 255.255.254 seperti itu. Oke, untuk nomor 2 diketahui IP address-nya adalah 172.164.8.0 prefiksnya 24. Lalu ditanyakan adalah IP network, IP range, dan IP broadcast di masing-masing ruangan. Oke, untuk mengerjakannya yang pertama kita tentukan dulu yang dimana ini ruangannya yang memerlukan lebih banyak host atau workstation di sini, yang dimana ini adalah ruangan A, yang dimana ruang A ini memerlukan 70 workstation sedangkan ruangan B hanya memerlukan 50. Karena itu kita akan menghitung dari ruang A terlebih dahulu, yaitu pertama kita mencari prefix terlebih dahulu, prefix baru dengan rumus 2 pangkat X dan lebih banyak dari kebutuhan host, yang dimana kebutuhan host di ruang A adalah 70. Lalu 2 pangkat berapa yang hasilnya 70? Yaitu 2 pangkat 7, yang dimana 2 pangkat 7 adalah 128. Maka di sini diketahui bahwa prefix barunya, setelah itu kita menggunakan rumus lagi, prefix baru 32 dikurangi X-nya tadi ketemu berapa, yaitu kita ketemu 7, 32 kurangi 7 sama dengan /25 atau 25. Setelah itu kita mencari bit hostnya terlebih dahulu. Di sini bit hostnya adalah 32 dikurangi prefix baru yaitu 25, 32 kurangi 25 sama dengan 7. Setelah itu kita mencari jumlah total IP subnet, IP dalam satu subnet, yaitu dengan rumus 2 pangkat bit host, yaitu 2 pangkat 7, yang dimana itu adalah 128. Yang dimana di sini kita bisa mengetahui kalau blok subnetnya yang dimulai dari 0 sampai 255 yaitu kelipatannya adalah 128. Lalu kita bikin lagi tabelnya, network, broadcast. Untuk networknya kita mulai dari 0 sampai 127, lalu 128 sampai 255. Karena IP awal kita ini oktet terakhirnya adalah 0, maka kita akan menggunakan blok pertama ini, yaitu 0 untuk network dan broadcast 127. Lalu kita masukkan IP network
IP networknya adalah, karena udah ketahuan, jadi 172.164.8.0. Untuk IP broadcastnya yaitu 172.164.8 dan .127. Lalu kita akan menghitung range-nya, yaitu untuk host awal dan host akhir atau IP range. IP range 172.164.8.1 sampai 172.164.8.126, karena 127 kurangi 1 adalah 126. Setelah kita mengetahui ruangan A, kita akan menghitung untuk ruangan B. Yang pertama, kita akan mencari prefix baru terlebih dahulu dari ruangan B. Yaitu dengan rumus 2 pangkat X melebihi kebutuhan host, yang dimana di sini mereka memerlukan 50 workstation atau 50 host. Yang 2 pangkat berapa yang sudah lebih dari 50 adalah 2 pangkat 6 lebih dari 50. Yang 2 pangkat 6 adalah 64, dan 64 itu lebih dari 50. Lalu kita menghitung juga dengan rumus prefix baru 32 dikurangi X, yang dimana X itu tadi ini 32 kurangi 6 adalah 26. Lalu kita mencari subnet masknya, yang dimana subnet masknya ini adalah 255.255.255.192. Lalu kita akan mencari bit host baru, bit hostnya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 32 kurangi prefix baru 26 sama dengan 6. Sama seperti sebelumnya, oktet 1 sampai 3 tetap dan oktet 4-nya berubah. Untuk mencari IP networknya ini sedikit beda, karena untuk mencari IP network di ruangan yang berbeda atau ruangan yang bukan kita hitung terlebih dahulu, kita menggunakan rumus yaitu oktet terakhir pada IP broadcast ruang sebelumnya ditambah 1. Jadi IP network kita sebelumnya adalah, oktet terakhir pada IP broadcast kita sebelumnya adalah 172.164.8.123. Lalu tinggal kita masukkan IP network dengan 172.164.8, 127 ditambah 1 adalah 128, maka 1.128. Lalu untuk IP broadcast adalah lalu untuk mencari range kita ini rumusnya agak berbeda, yaitu dengan rumus 255.255.255.255 dikurangi subnet mask dari prefix baru, yaitu berarti jadinya adalah range 255.255.255.255 dikurangi 255.192 sama dengan 0.0.0.0.63. Lalu kita akan mencari IP broadcastnya. IP broadcast oktet terakhir pada IP network ditambah range, berarti 172 tambah 164 tambah 8.8.128 ditambah 0.0.0.0.63 sama dengan 172.164.8.128 plus 63 adalah 172.164.8.128.
172.168.8.191. Lalu untuk mencari IP range yaitu host awal ataupun host terakhir, kita cuma tinggal pakai rumus seperti sebelumnya, yaitu oktet terakhir pada IP network plus 1 dan oktet terakhir pada IP broadcast min 1. Yaitu IP range-nya adalah 172.164.8.129 sampai 172.164.8.190. Oke, kurang lebih begitu. Oh ya, untuk yang ruangan A, subnet masknya itu subnet masknya ini kita lupa menghitung ya. Subnet masknya adalah 255.255.255.128 seperti itu. Oke, untuk nomor 8 dan 9 yang pertama diketahui prefix sama dengan /28 PC 01 sama dengan 172.16.10.14 dan server berada di 172.16.10.18. Yang pertama kita tentukan subnet masknya terlebih dahulu. Prefixnya /28, maka subnet masknya adalah 255.255.255.240. Setelah itu kita akan mencari bit hostnya. Setelah itu kita akan mencari bit host, yang dimana bit host adalah menggunakan rumus 32 dikurangi prefix, yaitu 32 dikurangi 28 sama dengan 4. Nanti kita akan cari jumlah IP dalam satu subnet dengan rumus 2 pangkat bit host. 2 pangkat bit host sama dengan berapa? Lalu untuk karena bit hostnya ini adalah 4, jadi kita tinggal 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti di sini blok subnetnya adalah kelipatan 16. Tinggal kita bikin saja tabelnya, yaitu network broadcast 0 16 32 48 64 128 dan seterusnya. Lalu ini 15 31 47 63 79 dan seterusnya. Oke, sekarang kita analisis. Yang pertama, IP dari PC 01 ini kita lihat dari oktet terakhirnya. Oktet terakhirnya ini adalah 14, yang dimana 14 ini berada pada rentang 0 sampai 15, sehingga IP network PC 01 sama dengan 172.16.10.0/28 dan IP broadcastnya 172.16.10.15, yang dimana berada pada IP range 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Karena IP 172.16.10.14 berada pada dalam range tersebut, maka PC 01 berada pada subnet 172.16.10.0/28. Lalu kita analisis untuk IP server. IP server oktet terakhirnya adalah 18, yang dimana 18 ini berada pada rentang 16 sampai 31, sehingga IP networknya dia adalah
172.16.10.16/28. Lalu untuk IP broadcastnya adalah IP broadcastnya adalah 172.16.10.31 yang dimana berada pada range IP range 172.16.10.17 sampai 172.16.10.30, yang dimana IP 172.16.10.18 yang dimana itu adalah IP server itu berada dalam range tersebut, maka server berada pada subnet 172.16.10.16 prefix 28. Untuk kesimpulannya, PC01 berada pada subnet 172.16.10.0/28, sedangkan server berada pada subnet 172.16.10.16/28 atau /28. Karena kedua perangkat berada pada network yang berbeda, maka keduanya tidak dapat berkomunikasi langsung, sehingga saat dilakukan ping hasilnya adalah request timeout atau RTO. Oke, untuk yang nomor terakhir, diketahui printer memiliki IP yaitu 192.168.100.150/25. Yang dimana kita di sini diminta untuk memilih jaringan yang berbeda atau salah konfigurasi sehingga tidak bisa mencetak dengan printer. Dengan pilihannya adalah 192.168.100.10. Lalu untuk yang kedua 192.168.100.50. Lalu yang ketiga adalah 192.168.100.130 dan yang terakhir 192.168.100 dan .200. Oke, yang pertama kita cari subnet masknya dulu, karena di sini udah ketahuan slash prefixnya adalah 25, jadi kita langsung tulis saja 255.255.255.128. Lalu untuk bit hostnya adalah 32 kurangi 25 sama dengan 7. Jumlah IP-nya adalah 2, maka 7 sama dengan 128, di mana dia ini akan kelipatan 128. Dimana kita tinggal tulis saja 0, 128, 127, dan 255. Oke, kita analisis IP yang pertama, IP printernya terlebih dahulu. IP printernya oktet terakhir ada 150. 150 berada pada blok yang kedua, yaitu 128 sampai 255. Sehingga IP networknya adalah 192.168.100.128 dan IP broadcastnya adalah 192.168.100.255. Yang dimana ini akan menghasilkan IP range yaitu 192.168.100.129 sampai 192.168.100.254. Lalu kita analisis beberapa IP pilihannya, yaitu dimana di sini yang pertama ada 192.168.100.10 yang dimana ini masuk ke subnet 19, yang dimana ini masuk ke blok A. Lalu kita cek yang kedua, 192.168.100.50 ini berada di blok A juga karena range-nya ini masuk ke blok A. Lalu kita cek yang ketiga, yaitu 192.168.100.130 ini berada di blok B, yang artinya dia ini satu jaringan dengan printer. Lalu kita cek yang bagian D, 192.168.100.200 ini berada di blok B juga, yang dimana IP yang berbeda dengan printer adalah ini
192.168.100.10 dan 192.168.100.50 karena keduanya berada pada subnet yang berbeda, sedangkan printer berada di subnet atau blok yang kedua. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.